Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Bapa di dalam sorga, sebentar renungan firman Tuhan disampaikan dan hamba-Mu sebagai penabur. Biarlah kiranya Tuhan Allah Roh Kudus menolong supaya kami dapat merespon setiap taburan benih firman Tuhan dengan menyiapkan hati yang subur dan gembur, supaya benih firman Tuhan itu bergerak, memunculkan akar tunas, berkembang, berbuah dengan lebat dan buahnya tinggal tetap. Kami menyerahkan biarlah di dalam setiap hal yang sulit, Roh Kudus menolong, bahkan kami dapat melakukannya dengan setia, sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Kami menyerahkan jam perenungan firman Tuhan dari awal sampai pada selesainya ke dalam tangan Tuhan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Salam saudara-saudaraku yang hadir on-site di dalam ibadah yang kedua pada siang hari ini. Dan juga saya perlu mengucapkan hal yang sama kepada ibu bapak, saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah, dimanapun Anda semua berada. Saya berharap kesehatan, kebaikan itu menjadi berkat Tuhan yang kita boleh rasakan sampai saat ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan dengan satu tema persistensi yang diterjemahkan sebagai satu kegigihan atau kombinasi dari motivasi yang kuat disertai dengan usaha yang keras secara secara stabil dari waktu ke waktu di dalam keadaan apapun. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku, walaupun ayat yang dibacakan berhenti sampai pada ayat yang kedua, saya berharap setiap kita di kesempatan yang ada, kita dapat melanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya dari perikop yang diberi judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibu bapak, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun tidak secara terbuka bahwa penulis surat Ibrani ini adalah Rasul Paulus, tetapi di kalangan teolog menyepakati bahwa penulis daripada Ibrani melihat style, gaya penulisan dan seterusnya menunjuk kepada satu rasul yang bernama Paulus. Dan kalau kita melihat profil daripada Paulus, maka dia adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk khusus pekabaran Injil, tidak hanya kepada orang Yahudi di Yerusalem dan sekitarnya, tetapi pekabaran Injil ini sampai menyentuh orang-orang di luar kota. Karena itu ada kisah perjalanan Rasul Paulus dari 1, 2, dan 3. Bukan hanya melintasi kota-kota, bukan hanya melintasi daerah-daerah,
sampai kita mengenal bahwa kota terakhir, kota yang dilayaninya adalah kota Roma. Dan itu berbicara tentang benua yang lain di dunia ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita akrab dengan gaya penulisan Paulus adalah mempergunakan perumpamaan-perumpamaan terkait dengan konteks masyarakat, terkait dengan konteks tempat, dan itu menjadi jembatan untuk menyampaikan berita penting dari sorga, supaya gampang, mudah dipahami oleh para audiensnya. Dan untuk saat ini, Rasul Paulus mempergunakan sebuah perumpamaan atau sebuah gambaran terkait dengan perlombaan. Dan kalau kita melihat atau kita sinkronkan dengan perjalanan Rasul Paulus, kemungkinan objek yang diambil dan diangkat ke permukaan itu adalah tempat di sekitar Athena, Yunani. Karena itu Rasul Paulus mempergunakan ilustrasi-ilustrasi perlombaan. Saudara-saudara, saya mempergunakan gambar ini yang pertama, saya katakan tadi di ibadah yang pertama, karena memang inilah gambaran olahraga. Sekalipun mungkin ada di tempat yang lain, ada pertandingan di stadium, manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, dan seterusnya. Yang kemudian kita kenal dengan nama Kolosium. Dan itu di Roma, tidak di Yunani. Sudah dikasih oleh Tuhan. Alasan yang kedua, karena memang Pastor B seorang yang dulu akrab dengan dunia lari. Ya, sprinter ya, lebih tepatnya pelari jarak pendek, pelari estafet, dan dia selalu berada di urutan orang keempat. Dan orang yang keempat justru dianggap sebagai yang paling sulit karena dia melintasi lintasan yang membelok. Ya, bukan lintasan lurus, tetapi lintasan yang menikung. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau tulisan ini diangkat menjadi sebuah gambar, gambar apakah yang cukup mewakili, merepresentasi? Maka inilah gambarnya. Ya, tentu saja ini untuk olahraga lari zaman sekarang ya. Olahraga lari pada waktu itu saya tidak memahami seperti apa. Nah, saudara-saudara, ada beberapa bagian dari olahraga ini. Yang pertama mungkin yang kita perhatikan adalah lintasan. Lintasan yang akan menjadi trek untuk orang berlari. Yang kedua adalah para penonton. Yang saya bagi menjadi dua antara supporter dan hater. Supporter adalah orang-orang yang mensupport dengan teriakan-teriakan yang membangkitkan motivasi dan semangat. Karena ada banyak orang bermain begitu cantik dan seterusnya, bukan karena dia punya skill, tapi karena motivasi dari supporter. Karena itu kalau ada perlombaan kandang, ada tandang ya, ada kandang, ada tandang. Kalau kandang itu di tempat, kalau tandang ya dia main di tempat lawan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, ya, dan ini mengacu kepada Ibrani pasal 11, di mana ada nama-nama yang begitu banyak disebut di sana. Ada Abraham, ada Musa dan seterusnya. Sampai di ayat berapa itu disebutkan begitu banyak nama. Sampai tidak bisa disebutkan satu demi satu di ayat di pasal 11. Terkait dengan saksi-saksi iman ini. Nah, saudara-saudara, yang berikut yang menjadi perhatian itu adalah orang yang berlari. Tadi saya sebut yang pertama lintasan, yang kedua supporter, yang ketiga yang lari itu sendiri. Nah, kalau yang lari itu dibedah lagi, itu terkait dengan skillnya, tetapi juga terkait dengan mentalitasnya. Kadang-kadang orang punya skill, tapi karena mentalitasnya, dia akhirnya nervous, tidak perform,
dan mempengaruhi hasil daripada pertandingan itu sendiri. Dan yang keempat itu adalah sesuatu di depan pelari atau di ujung dari semua aktivitas atau pertandingan itu. Apakah medali, apakah piala, apakah popularitas, dan seterusnya. Itu di depan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang sebuah pertandingan, dan disebut oleh Rasul Paulus atau di dalam surat Ibrani ini pertandingan iman, perlombaan. Maka yang pertama itu adalah sebuah momentum yang menguji skill kita itu sampai di mana. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa perlombaan ini bukan perlombaan opsional, tapi perlombaan yang diwajibkan sehingga setiap orang percaya mau tidak mau turun ke gelanggang. Dan kenapa harus begitu? Supaya kira-kira ya, Tuhan itu ingin ngetes. Bedanya kita dengan orang di dunia itu seberapa jauh kualitas perbedaannya. Ya. Maka perlombaan-perlombaan ini yang menentukan, perlombaan iman ini yang menentukan kita ini seperti apa. Loh, kalau dipikir-pikir, yang mungkin kita berpikir, kalau jatuhnya pesawat, kita lihat penumpangnya, Muslim atau Kristen. Nanti kalau Muslim, ya itu memang bagiannya. Kalau Kristen, kenapa? Dan seterusnya. Sepertinya memang tidak ada yang beda dari kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Dan saya dalam sapaan hamba Tuhan, sepertinya dalam waktu-waktu yang dekat ini, teori konspirasinya itu antara gempa, longsor, kecelakaan, COVID, itu kayaknya paduan suara. Dan itu menerpa siapa? Orang Kristen bukan hanya orang Kristen, sampai kepada level pimpinan juga. Sudah dikasih oleh Tuhan, yang diuji itu bukan peristiwanya, respon kita, skill kita dalam tanda petik. Sampai di mana? Karena perlombaan iman ini bukan berbicara tentang bukan berbicara tentang bentuknya, tetapi tentang core value-nya. Bagaimana dengan keyakinan kita, bagaimana dengan keimanan kita dan seterusnya. Tetapi juga untuk menguji kesempatan yang ada, Tuhan memberi kesempatan dan kita ikut masuk ke gelanggang. Kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada Tuhan, kira-kira saya hubungannya dengan Tuhan itu seperti apa? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ibadah onsite ini kesempatan. Dan saudara-saudara yang berada di rumah mengikuti online, internet kebaktian satu tadi terputus sebentar. Dan sudah mulai banyak WA masuk. Terputus ya. Ya memang terputus. Dan kalau ibadah tergantung internet, saudara-saudara gimana? Kalau internetnya bermasalah. Karena itu kesempatan. Bagi orang yang memiliki mentalitas, kita mau diuji kapanpun oke aja. Tetap berjiwa fighter, petarung, untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini kita harus lebih powerful, lebih perform. Walaupun kita mau katakan bahwa itu bukan kuat dan gagah kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu saya ke beberapa daerah, bukan saya menantang maut, bukan. Tapi memang hidup saya tidak mau diatur oleh COVID. Pelayanan saya tidak mau diatur oleh COVID. Saya tetap harus perform. Ya, sampai kemarin ke rumah sakit, saya minta kepada perawat, kira-kira akses terdekat dengan ruangan ICU di mana? Saya dikasih tunjuk, saya terima kasih sama perawat itu. Karena orang lain dibentak-bentak, saudara. Karena mungkin dianggap menyepelekan dan seterusnya. Ya, berikan akses terdekat. Saya datang dulu, Pak Buyung, Ibu Sinta,
Gerard ya. Gerard, Evan, maminya baru datang. Dan ketika di dalam rapat keluarga untuk siapa yang masuk ke dalam menyaksikan terakhir jenazah Pastor B, Evan yang diutus pakai pakaian APD lengkap, dia membekali diri dengan kamera handphone, kami di luar melihat. Dan ketika dibuka kami tidak tahan, saudara, melihat terakhir kali face, memang wajah saja dibuka, dan saya sudah tidak lagi bisa berkata apa-apa. Dan kesempatan itu tidak selalu datang kedua kali, saudara. Karena itu setiap kesempatan pergunakan. Ya, pergunakan. Di sini bisa jadi sebagai ajang Tuhan mau lihat siapa sih lo. Ya jangan cuma mau omong doang ya. Tindakannya seperti apa? Karena iman itu bukan cuma omong. Iman itu baru hidup kalau disertai dengan perbuatan. Tapi tidak konyol loh ya. Yang kedua, kalau berbicara tentang pertandingan adalah berbicara, tadi berbicara tentang momentum. Yang kedua itu berbicara tentang monumen, monumental, peristiwa yang tercatat dalam sejarah dan menjadi peringatan. Patung dan seterusnya. Nah ini saya tampilkan patung Pedipides. Patung Pedipides yang ada di kota Marathon, Athena, Yunani. Pedipides ini adalah seorang prajurit sebenarnya yang diutus untuk menyampaikan berita penting. Karena Persia sudah masuk ke Yunani lewat pelabuhan atau kota Marathon. Dan Yunani takut. Dan akhirnya dia kirim kurir yang namanya Pedipides ini untuk ke Sparta. Dan perjalanan dari Marathon ke Sparta ini kurang lebih 225 km. Dan dia berlari untuk menyampaikan berita penting itu. Dan dia tempuh dalam 2 hari. Bukan hanya ditempuh 2 hari. Wah itu 225 itu 2 kali bolak-balik sini Jakarta, saudara. Lewat tol ya. 130-an kali 2 deh kira-kira ya. Kemudian dia sampaikan permohonan untuk Sparta tolong backup kami. Kemudian dia pulang duluan, baru Sparta gabung. Baru Sparta join. Kemudian terjadi peperangan dengan Persia di zaman Darius 490 SM sebelum Masehi. Dan akhirnya menang. Dan setelah menang, Pedipides ini diutus lagi. Dan berlari kurang lebih 37 sampai 40 km. Untuk membawa sebuah berita penting yang disebut dengan Nikomen. Yang artinya kita menang. Dan karena saking lelahnya, dia mati di jalan itu, saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini patung Pedipides. Kalau saudara nonton di YouTube terkait dengan review para pendaki Gunung Himalaya, Mount Everest, maka di sana ditemukan ada mayat, ada jenazah yang terjatuh karena kecelakaan dan tidak dievakuasi. Jatuh ya jatuh aja, lengkap dengan pakaian kan salju ya. Dan kenapa tidak diambil jenazah itu, tidak dievakuasi? Yang pertama ongkosnya mahal. Yang kedua resikonya tinggi. Jadi udah aja kayak gitu. Jadi setiap pendaki itu selalu lihat jenazah di bawah. Dan jenazah itu justru berfungsi sebagai pengingat supaya pendaki itu berhati-hati di situ. Nah, Pastor B ini saudara, walaupun nggak ada, tapi menjadi monumen. Ya, apakah nanti perlu dibangun patung di sini atau gimana? Ya, tapi fotonya
itu monumen. Bahwa dalam kematian pun itu bisa berbicara banyak dan menyampaikan pesan yang hidup bagi kita. Ya, ini pertandingan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tadi disebut di dalam Ibrani, ada hal yang merintangi. Ada penghalang yang memungkinkan kita tidak bisa perform. Kita tidak bisa tampil prima dan maksimal. Yang pertama dia sebut, tanggalkan beban dan dosa. Nah, kalau eksegese, ini nggak bisa digabung beban dosa. Tetapi ada maknanya masing-masing. Dan saya berpikir beban ini apa? Kalau dosa sih udah ngerti. Beban ini apa? Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bisa jadi adalah karena disuruh tanggalkan, berarti memang ini tidak diperlukan. Karena akan menghalangi laju, kekuatan, speed kita berlari. Dengan tekun, dengan gigih, melewati lintasan waktu, lintasan tempat, lintasan peristiwa. Nah, sudah kasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya tuh sama istri saya disuruh nyopir ke Cirebon. Ngapain ke Cirebon? Anterin ini guru-guru PAK di bawah Bimas Kristen mau nengok pengawas guru SD. Sudah dirawat di Bandung nggak sembuh, dipulangkan ke Cirebon. Orang ini ganteng, saudara, tinggi, atletis. Kalau saya kan romantis ya, dia atletis, saudara. Ya, nah, ketika saya berkunjung ke rumahnya, dokternya bingung karena nggak tahu sakit apa. Tapi dia mengalami penurunan secara drastis berat badannya dan seterusnya. Selidik punya selidik, dia stres. Karena dua kakaknya itu meninggal karena diabetes. Dia nggak diabetes. Tapi karena stres, dia nggak sembuh-sembuh, nggak pulih-pulih. Jadi, ada hal-hal yang secara psikologis itu bisa menjadi beban yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Dan itu diminta oleh firman Tuhan, tanggalkan. Kenapa diminta tanggalkan? Karena itu kita yang bisa melakukan. Bukan Tuhan yang mengambil. Tuhan pengen kita menanggalkan beban itu. Ada beban masa lalu, trauma. Ada beban masa depan, paranoid dan seterusnya. Itu tidak perlu. Karena itu berpotensi menjadi beban. Sehingga daya juang kita terganggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Ada yang memang Tuhan minta pikirkanlah. Tapi ada yang Tuhan minta percayalah. Jangan digabung percaya ya sembari mikir. Jadi pusing sendiri siapa yang salah. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, tanggalkan beban. Ya. Hal-hal yang membebani. Tuhan katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu, berjeripaya dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan Tuhan nggak sanggup, loh, kita nggak bawa beban itu kepada Tuhan kok. Jadi ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, ini potensi yang menghalangi perjalanan kita ke depan. Dan yang kedua adalah dosa. Anda mau sehebat apapun kalau udah ada bibit dosa, maka Anda tidak akan populer. Sekalipun Anda hebat. Tadi pagi saya sebut satu contoh namanya Ryan Giggs, Kapten Manchester United. Kapten Manchester United, tetapi karena dia terlibat dalam perselingkuhan dengan adik iparnya, mau sehebat apapun orang udah nggak mau peduli, saudara. Itu udah cacat moral. Tetapi Tuhan sudah selesaikan dosa itu dengan dia pikul salib sampai mati di atas bukit Kalvari. Dia selesaikan semuanya. Kita cuma diminta datang mengaku dosa, dia yang adil dan setia akan memberikan pengampunan kepada kita. Loh, kurang apa toh? Begitu mudahnya Tuhan memberi fasilitas itu bagi kita. Dan kita mau lakukan itu. Kesempatan pagi siang hari ini kita datang kepada Tuhan.
Sudah dikasih oleh Tuhan, ketekunan model apa? Karena kalau kita berbicara tentang imunitas itu bukan pekerjaan sehari 2 hari kan, tetapi merupakan proses di mana kita selama ini mempersiapkan tentara. Ya, saya suka menyebut tentara. Kalau plasma itu mungkin kita sedang impor tentara gitu ya, kira-kira ya. Yang paling mudah aja deh. Kita sedang minta tentara bantuan untuk menopang tentara yang ada di kita supaya bisa mengusir musuh. Kira-kira begitu toh? Ya kan? Tetapi kalau imunitas kita tidak dalam kondisi yang baik, maka serangan-serangan itu akan muncul dalam kehidupan kita. Karena itu sudah dikasih oleh Tuhan, betul kita harus sehat secara jasmani, tetapi kesehatan secara rohani itu is number one. Ya, karena ada orang yang sakit kanker, dia tetap menjadi fighter sampai akhirnya. Ya memang dia mati, tapi dia sudah menang karena dia mengatasi kanker itu dengan sikapnya yang positif. Nah ini luar biasa dalam pertandingan, tidak harus menang itu pasti hidup. Yesus juga kalau dibilang menangnya itu nggak disalib, oh dia mati kok. Masalahnya dosa ditaklukkan. Dan bahkan kematian pun dikalahkan pada hari yang ketiga. Hai maut, di mana sengatmu? Kematian ini kan sebagian dari episode seluruh rangkaian kehidupan kita. Ini bukan ending story. Nanti ada kebangkitan, baru kita lihat. Oh ada episode selanjutnya ya, baru kita lihatnya nanti ketika kita terima mahkota. Disitulah kita melihat ending dari seluruh perlombaan ini. Karena itu yang terakhir dikatakan, apa sih yang menggerakkan kita untuk tetap punya spirit? Karena tema tahun ini ya, keep the church still young. Dan untuk bulan ini, keep your spirit high. Berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Rick Warren tulis sebuah buku yang namanya The Purpose Driven Life. Digerakkan oleh tujuan. Nah tujuan kita kemana? Kalau tujuan kita di dunia ini, siap-siap aja deh kecewa. Tapi kalau tujuan kita kekekalan, kita punya semangat. Karena itu ada di depan kita. Karena itu kita fokus. Karena Yesus sudah ada di sana dan menunggu setiap kita. Saudara. Dan jangan sampai jatuh di tengah jalan dan kemudian keluar dari gelanggang. Dan akhirnya perjalanan yang sudah sekian lama tidak berarti apa-apa. Karena itu selalu saya berikan motivasi untuk setiap kita. Jangan takut. Jangan menyerah. Ayo jalan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat terakhir. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada banyak mahkota sebenarnya dalam kitab Wahyu. Tapi untuk yang setia sampai akhir, dia sudah dapat medali. Dia dapat piala, dia dapat mahkota kehidupan namanya. Ayo saudara, ya, jangan melihat kesusahan dari sisi negatif. Kadangkala kesusahan, kesulitan itu untuk membuat kita lebih kuat lagi. Yang mungkin selama ini kita tidurkan energi kita. Dan kita mau bangkitkan. Ya, kita mau siapkan, kita masuk dalam perjamuan suci. Kita mengangkat roti di atas kepala kita. Roti yang menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus yang hancur, terpecah di atas kayu salib, bahwa ia telah dengan tekun mengerjakan sampai akhir kehidupan. Sebelum kita memakan bersama-sama dan memecahkannya, di saat ada kata-kata memecahkannya, dengar firman Tuhan, tertulis demikian firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Kita mengangkat bersama-sama cawan anggur yang menjadi lambang darah Tuhan Yesus yang mengalir, dan setiap tetesan darahnya sanggup menyucikan, menguduskan untuk pemulihan terjadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan sebelum kita boleh meminumnya bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Setiap kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk mentaati kembali apa yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mengucap syukur kami boleh mengingat kembali penderitaan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang harusnya binasa. Kami mengucap syukur bahwa hidup kami dipulihkan di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Dan bahkan seluruh perjanjian berkat surgawi menjadi bagian sesuai dengan kemurahan daripada Tuhan. Karena itu, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang menemukan jalan buntu dibukakan oleh kemurahan Tuhan. Sehingga di dalam kesusahan kami memperoleh kekuatan dan bahkan kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam perlombaan kami dapat mengakhiri sampai akhir kehidupan kami sebagai orang-orang yang setia. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya saudara-saudara kembali ke rumah masing-masing, bersiap memasuki pekan yang baru, menjalani hari-harinya dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, siap menjadi saksinya dimanapun engkau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya itu datang dari Allah Bapa kita. Di dalam kasih sayang yang tiada pernah sedetik pun ia menariknya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupanmu siang hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, untuk menyertai engkau dengan wajah dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita mengasihi Tuhan bersama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.